Dan kau, wahai Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, benci sama kemaksiatan, benci sama orang yang selalu berbuat maksiat. Hamakallah min tilkal bidha'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari maksiat itu. Itu. Jadi enggak percaya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak, ente itu orang benar. Paham? Ketika mendengar syairnya Imam Syafi'i seperti itu. Nah, ente itu cinta orang soleh dan ente termasuk orang soleh. Nah, dibalas syairnya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhai Imam Syafi'i. At-taradhi bis sahabah, ya, at-taradhi itu tidak hanya diperuntukkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan ridha radhiyallahu anhu apa dikhususkan pada sahabat? Enggak. Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah, at-taradhi, ya, bisa digunakan untuk sahabat dan ghairi sahabat. Boleh ente mengucapkan taradhi kepada sahabat atau selain sahabat. Ada sebagian ulama mengkhususkan yaitu taradhi, yaitu mengatakan mengucapkan radhiyallahu anhu itu dikhususkan pada sahabat. Tapi al-mu'tamad tidak. At-taradhi tidak dikhususkan pada sahabat, bahkan boleh diperuntukkan untuk selain sahabat. Seperti contohnya ini. Ini Syafi'i apa kata masuk sahabat? Tidak. Tapi disebutkan radhiyallahu anhu. Faham tuh, Mbak? Fa'ajabtuhu, katanya musannif. Kata musannif, fa'ajabtuhu. Maka setelah mereka orang meminta kepadaku untuk aku mengumpulkan, fa'ajabtuhu, kata Muhammad bin Salim bin Hafid, aku meresponnya. Faham tuh? Aku meresponnya ila dzalik, atas apa yang mereka minta. Nah, wa katabtu hadhil waraqat, dan aku tulis waraqah ini, lembaran-lembaran ini aku tulis. Wa sammaituha, dan aku namakan lembaran-lembaran ini al-miftah, yaitu kunci. Ibarat ente kalau mau masuk nikah ini harus ada kuncinya. Paham tuh? Nah, kunci, ya, libabin nikah, untuk bab pintunya nikah. Jadi ini kalau sebelum masuk dalam pintunya nikah harus punya kunci. Mana kuncinya? Ya ini, mempelajari ilmu ini. Ya suatu kan dia kunci, bahaya, Pak. Hah? Mana kuncinya hilang? Kalau dia kunci, apa dia kunci tapi kuncinya hilang, bahaya kan? Sama aja. Apa mana kan dia kunci? Dua kunci hilang, bahaya. Apalagi nggak punya kunci. Nggak punya kunci, maksudnya dia nggak punya ilmunya ini. Yang penting ngerosoni zuatku, wes enak, ngumpul-ngumpul tuh, rahat-rahat di kasur udah. Guyang-guyu di kasur, itu tahu zuat, mau sahel. Paham? Syahrain, asal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih bisa madu. Wabadahu adab. Ya enggak adab sih, tergantung orangnya. Enggak semuanya adab. Nah, Ustaz, ini cinta, Ustaz. Aneh ini zuhud karena cinta. Cinta ini, ya, itu buta. PN cintamu, delaan nanti. Dilihat, kalau ngomong masalah cinta, ya, kalau ngomong masalah cinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 panca indera kepada manusia, ya, yang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Mata digunakan untuk apa? Melihat. Hidung digunakan untuk apa? Hah? Mencium. Telinga digunakan untuk apa? Mendengar. Lidah digunakan untuk apa? Merasa. Tangan digunakan untuk apa? Meraba. Lalu di mana cinta?
Maka pepatah Arab mengatakan lil hubbi raihatun la tashummuha bil unuf walakin tuhissuha bil qulub. Cinta itu memiliki raihah, mempunyai bau atau aroma. Tidak bisa aroma dan bau itu dicium dengan hidung, tetapi bisa dirasa dengan apa? Hati. Ya. Nanti ente belum cinta nanti. Naam. Sami'tu libabin nikah. Libabin nikah wallahal mas'ul. Ya, semoga Allah dan Allah Subhanahu wa taala al-mas'ul, yang diminta. Maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala dzalika, agar menjadikan ini, ya, menjadikan kitab ini khalisan, ya, ikhlas, ya. Dzalika apa yang aku tulis ini, maksudnya dzalika itu apa yang aku tulis, khalisan yaitu ikhlas, liwajhihil karim, ya, yaitu untuk Allah semata. Al-Karim, Allah yang zat yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Paham ya? Makna nikah. Makna nikah lughatan wa syar'an. Makna dari nikah dari etimologi sama terminologi, tahu ini bahasa nggak tahu bahasa apa itu. Katanya bahasa kontemporer, ya, etimologi dan terminologi. Dengerin aja, nggak paham inti orang, rungokno ae. Kalau bahasanya secara bahasa dan secara istilah itu. Apa nikah secara lughatan wa syar'an? An nikah lughatan ad-dhamm. Dhamm, apa dhamm? Mengumpulkan. Wal wat', dan juga bisa bermakna wat'. Nikah itu bermakna wat', berhubungan. Secara bahasa saja, ya. Kan bahasa Arab itu mempunyai makna banyak, kan? Ya enggak? Maknanya banyak bahasa Arab itu. Kadang satu kalimat itu bisa mempunyai makna banyak, seperti ain, mata. Bisa juga bukan berartian mata, jasus, mata-mata. Atau ain bisa diartikan dengan sumber, ya kan? Jadi ain dalam segi bahasa itu, bahasa Arab mempunyai makna banyak. Nah, ini nikah dalam segi bahasa bisa berartian dhamm, mengumpulkan. Contoh, ente mengumpulkan apa gitu, bisa dikatakan nakahat. Contoh, al-asjaru, pohon-pohon itu dikumpulkan. Lagi itu apa? Nakahatil asjar. Bambu-bambu dikumpulkan. Oh, bahasa bambu. Bambu-bambu tanakahat gitu, ya. Dikumpulkan. Karena artinya apa? Mengumpulkan. Atau berartian wat'. Kalau sudah ngomong masalah nikah, ini bisa maknanya apa? Wat', berhubungan badan. 6. Itu dalam segi bahasa. Dalam segi syariat, istilah syariat apa itu? Wa syar'an aqdun. Syuf ini, aqdun. Kalau kita di kitabul fiqh, kalau disebutkan aqdun, itu pasti mencakup makna ijab dan apa? Qabul. Pasti ada ijab dan qabul. Makanya kalau ini definisi nikah dalam syariat, yaitu adalah sebuah akad. Kalau dikatakan akad, pasti ada ijab dan pasti ada qabul. Ijab yang datangnya itu dari wali, qabul dari mempelai laki-laki. Paham deh? Contoh, ada Z, si walinya Fatimah, ya, mau nikahkan Ainul Yakin. Ya Ainul Yakin, katanya si Z nih walinya.
zawajtuka makhtubataka. Paham? Fatimah binta Zaid binti katanya. Bimahar alaf rubiah. Halat. Itu namanya ijab. Yang ini jawabnya apa? Qabiltu nikah taswijah bil mahrin madkur. Sah. Itu namanya apa? Qabul. Dari walinya namanya apa? Ijab. Dari apa? Dari mempelai pria namanya qabul. Ya. Pokoknya suatu akad. Ya tadamman yang tadamman apa? Yang mengandung ibahata wat'in, yaitu diperbolehkannya untuk mewata'. Jadi kalau sudah melangsungkan akad ini, ya akad ini mengandung ya, memperbolehkan setelah akad ini bolehnya ente mewata' istri ente. Dari contoh ente anul yakin ente zuat sama Fatihah, maka setelah akad ente boleh diperbolehkan untuk apa? Ibahatu wat'in. Diperbolehkan untuk mewata', berhubungan badan sama si dia. Tapi perlu diperhatikan. Ketika seorang laki-laki menikahi, itu cuma dia tuh memiliki manfaatnya saja, tidak memiliki perempuannya. Duduk ente kayak beli gorengan untuk tuku sewuan, buat untuk gorengan, buat pangan. Ya, nikah itu bukan seperti itu. Banyak orang mengira ketika nikah itu kayak jual beli, ente beli perempuan terus ente miliki. Enggak. Ente ketika melangsungkan akad nikah dengan membayar mahar, itu bukan memiliki. Cuma ente bisa memiliki, ente cuma diperbolehkan untuk apa? Ibahatul wata', memanfaatkan dari afwan faradnya. Boleh gitu saja. Bukan ente semena-mena ente memperlakukan wanita kayak seperti budak. Nggak boleh. Karena hakikatnya nikah itu bukan memiliki perempuan seenak-enaknya. Ayo kayak king ya, kayak rojo. Ayo karena ente perbudak perempuan itu. Enggak. Bukan memiliki loh ya. Banyak orang-orang di luar memahami kalau udah nikah iki bojomu iki wekku. Ya memang wekmu, cuma paham ente, tapi ente memiliki manfaatnya saja. Diperbolehkan untuk memanfaatkan buduknya. Paham nih? Tapi bukan ente memiliki dia. Paham enggak maksudnya anak? Pikirannya mesti kotor. Nah, akadnya itu dengan apa? Bilafzi ya, bilafzi inkahin, bilafzi nikah, dengan lafaz nikah. Wa tazwijin, dan juga lafaz tazwij. Makanya karena kenapa kok pakai harus lafaz nikah? Angkah tuka atau tazwij dengan lafaz zawajtuka, harus pakai kalimat itu. Paham deh? Karena dua kalimat ini yang warid, yang datang di dalam Al-Quran. Wa ankihul ayama minkum wassalat, pakai ingkah lafadznya. Nggak boleh dengan apa? Kalimat lain. Jadi kalau ente melangsungkan akad harus memakai kalimat ingkah, yaitu menikahkan, dan juga harus atau menggunakan kalimat tazwid, yaitu zawajtuka. Kalau pakai kalimat yang lain boleh nggak? Nggak boleh. Contoh pakai kalimat apa? Ente sama ini tak cedek no ya, dengan ente tak deket no, paham deh? Deket-deketkan, ente tak, paham deh? Bukan pakai kalimat nikah, atau pakai kalimat jual, saya membeli kayak gitu, nggak boleh. Pokoknya kalau ente mau nikah harus menggunakan lafaz apa? Tazwij atau ingkah, au tarjamatihi, atau dengan terjemahnya. Dengan terjemahnya ingkah. Kalau kita orang terjemahnya tazwid sama nikah sama mananya ya, nikah. Saya nikahkan kamu. Boleh terjemahnya, sama aja sebenarnya. Tazwid mananya apa? Hah? Saya kawinkan. Sama mananya.
Jadi boleh ente memakai kalimat ingkah dengan bahasa Arab atau tajwid atau terjemahnya. Contoh bahasa Maduranya tajwid apa? Nikahkan. Nikahkan apa? Saya nikahkan. Bahasa Maduranya apa? Apa? Hah? Nggak tahu. Apa bahasa Maduranya saya nikahkan? Hah? Bahasa Pontianak apa? Sama bahasa Indonesia. Ada yang lain bahasa Madura atau bahasa hah? Saya rabikan. Saya rabikan. Ya penting maknanya sama kan, saya rabikan ya. Saya rabikan. Nggak, yang penting terjemah. Madura apa? Madura? Nggak tahu. Saya satukan kamu dengan dia. Nggak boleh ya. Kan terjemahnya saya satukan tuh. Kan. Makanya ya, makanya di tarim, coba perhatikan. Di tarim itu ketika melangsungkan akad nikah. Ya, Anda tadi udah bilang sama kalian, lafadz yang warid di dalam Al-Qur'an itu lafadz apa saja? Ingkah sama tajwid. Ya. Satunya lafadznya beda-beda, beda ayat. Satunya ingkah, satunya Makanya orang tarim itu ketika menikahkan itu 3 kali. Nah, ini perhatikan biar ya. Lafadznya dia 3 kali. Kenapa? Biar sunnah. Ya bukan sunnah sih, maksudnya dia biar ihtiyaton gitu. Ketika pertama menikahkan pakai tajwid dulu contohnya, atau ingkah dulu terserah. Contoh angkah tuka. Contoh ya Ainul Yakin. Ya Ainul Yakin. Ini si Ziyad ngomong sama si Ainul Yakin nih. Ya Ainul Yakin, angkah tuka. Ya. Fatimah binta Zaid katanya. Binti bimahar kada wa kada kada. Itu jawab. Qabiltu tadi pakai apa? Nikah atau tajwid tadi? Qabiltu nikahaha bil mahril madkur. Itu ngomong gitu. Terus yang kedua, ya Ainul Yakin. Ya Ainul Yakin. Zawajtuka Fatimah binti Zaid binti. Ya, bimahar. Kita kata-kata rupiah halan, ya. Ini jawabnya qabiltu tazwijaha bil mahril madkur. Nah, yang ketiga itu digabung. Zawajtuka makhtubataka itu. Enggak afwan. Zawajtuka wa ankahtuka. 2 berarti. Tadi kan 1-1. Kalau yang ketiga double. Zawajtuka wa ankahtuka Fatimah binti Zaid, ya, Fatimah binti Zaid binti bimahar kata-kata rupiah. Halal. Itu langsung kamu qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mad. Kayak gitu. Itu kalau orang Hadramaut seperti itu sampai dia ulangi 3 gitu ihtiyatan. Karena waridnya lafaz itu cuma ingkah sama tajwid. Beda ayat. Maka dia ngulangi pakai ingkah dulu. Kemudian ngulangi pakai tajwid dulu, kemudian digabung. Enggak ada masalah. Kalau enggak membatalkan dari akad sebelumnya enggak. Padahal Ustaz ini diulangi 3 loh. Banyak orang memahami ini diulangi 3 enggak membatalkan yang sebelumnya. Enggak ada membatalkan. Paham deh? Enggak membatalkan, sah itu. Nah. Bismillah gobul katanya. Gobul. Kebulinya keluarkan ya.